Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah. Monggo kita lajengaken mutalaah hingga menika bab kaidah fikih. Kaidah fikih kalau ini sampai kaidah ingkang nomor 4 saking 5 kaidah pokok. Monggo niki dilajengaken kaidah yang ke 5. Mangke terus diterusaken kaidah yang 40 kaidah fikih. Kaidah yang keempat berbunyi ad-daruru yuzalu. Ad-daruratu yuzalu. Ad-daruratu yuzalu. Sama menika kaidah yang ke 5 al-adat muhakkamah. Adat kebiasaan itu menjadi hukum. Maksudnya menjadi hukum syariat, hukum syarat maksudnya. Adat. Kadang adat ini disebut dengan al-urfu, urf. Al-urfu itu dari apa yang sudah diketahui, karena kebiasaan dilakukan menjadi tahu. Nah, adat sendiri itu kebiasaan. Kadang-kadang orang membedakan kalau adat itu kelakuan, kalau al-urfu itu ucapan, kadang-kadang begitu. Tapi di dalam ilmu usul fikih itu adat dan al-urfu itu sama. Adat kebiasaan. Tapi adat al-adat muhakkamah yang dianggap menjadi hukum itu apabila tidak bertentangan dengan syarat, apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti contohnya umur haid, tahun haid, pada umur berapa orang mulai haid itu dasarnya adalah kebiasaan. Mungkin orang bisa berbeda-beda. Terus berapa hari haid itu atau nifas itu berapa hari, itu juga kebiasaan. Yang sering saya katakan kalau dalam kitabnya Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i menggunakan istishab namanya, istishab dari kata-kata sahabat, istishab. Kalau dalam bahasa metodologi itu disebut survei, itu istishab. Jadi berapa hari orang haid itu juga dasarnya kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah begitu, lah itu menjadi hukum. Dasar dari kaidah al-adat muhakkamah ini itu hadis Rasulullah. Tapi hadis Rasulullah ini hadis khilaf. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya mauquf. Hadis mauquf itu artinya hadis
hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah, hanya sampai kepada sahabat. Itu namanya mauquf, mandek, istilahnya bahasa mauquf itu. Mandek sampai sahabat saja. Nah, kalau sampai kepada Rasulullah, itu hadis disebut dengan hadis marfu', hadis rafa'ah, dari rafa'ah naik kepada Rasulullah, disebut hadis marfu'. Nah, pada umumnya hadis sahih itu harus marfu'. Tapi beda hadis mauquf dengan hadis dhaif. Kalau hadis mauquf itu hadisnya mandek sampai Rasulullah. Oh, sampai apa? Sampai sahabat saja, tidak sampai Rasulullah. Kalau hadis itu tidak sampai sahabat, tapi sampai tabiin sesudah sahabat, itu disebut hadis munqati'. Hadis munqati', terputus sampai di situ. Kalau sesudah itu kok ada hadis, itu namanya hadis maudhu', hadis yang dibuat-buat, tidak sampai kepada Rasulullah, dikatakan hadis dari Rasulullah, itu maudhu' namanya, hadis dibuat sendiri. Dan pada zaman politik itu banyak hadis-hadis yang maudhu' ini. Pada zaman politik dulu, zaman ada politik itu kan mulai zaman Ali sampai seterusnya, itu ada zaman politik ya. Sampai seterusnya al-adam muhammad dasarnya dari hadis Rasulullah yang berbunyi, hadis ini terkenal ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dianggap oleh orang-orang Islam, masyarakat Islam baik, maka baik pula indallah, mungguhi Allah. Jadi oleh Allah juga dianggap baik. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Maka itu bagi Allah juga baik. Nah, itu dasarnya. Tapi hadis ini dalam kitab ini yang saya pegang, ini kan kitab namanya kitab Al-Asbah wan Nadhair, karangan Imam As-Suyuti dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Syafi'i, Imam Suyuti. Menurut Al-Ala'i, hadis ini tidak marfu', aslinya maupun sanadnya tidak marfu' kepada Muhammad sampai tapi kadang-kadang disebut dhaif. Hanya sampai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini juga sahabat yang dekat dengan Rasulullah, namanya Abdullah. Dekat, dan insya Allah menurut para ahli hadis itu paling banyak meriwayatkan hadis itu Abdullah bin Mas'ud. Dan yang kedua Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud ini banyak, dari banyaknya inilah sehingga banyak yang hadis itu tidak marfu' kepada Rasulullah, itu katanya para ahli hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Maka hadis yang tidak hanya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud itu disebut hadis mauquf. Akhrajahu Ahmad fi musnadihi, disebut begitu di dalam musnadnya Imam Ahmad. Di sini hanya dikatakan begini saja di sini. Adab
atau orfu itu dikembalikan kepada fikih dalam hal beberapa masalah, antara lain dalam umurnya haid, balik sampai balik anak laki-laki, sampai balik anak wanita, sampai balik itu juga tidak pasti ada. Nah, kalau dalam kitab fikih itu diperkirakan kalau orang laki-laki itu umur 15. Kalau orang wanita itu umur 9. Ini patokannya mengapa Pak dipatoki umur 9? Patokannya kalau wanita umur 9 itu karena Siti Aisyah itu ketika kawin dengan Rasulullah itu umur 9. Jadi sudah sampai waktu balik, yaitu haid, umurnya haid itu. Pada umumnya begitu. Nah itu yang disebut adab. Wal inzal, kalau orang laki-laki inzal, namanya inzal bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita itu biasanya mimpi basah. Kalau bahasa Jawa itu mimpi basah itu biasanya. Kalau di pondok itu sebut mimpi basah. Kalau bahasa Arabnya itu inzal, anzala, nazala itu dari turun, anzala itu inzal turun, menurunkan. Nah, itu bahasa itu. Artinya barangkali sudah tahu semua ya, inzal mimpi basah, sudah tahu semua. Wa aqallul haid, batas-batas banyak sedikitnya haid itu kebiasaan, memang kebiasaan. Ya saya katakan dari tadi itu kalau Imam Syafi'i menggunakan istishab, tapi imam lain tidak menggunakan istishab karena tidak survei kalau imam lain. Wan nifas wat tuhur suci wa ghalibuha wa aksaruha, sedikit banyaknya ya, sedikit banyak semua itu dasarnya kalau Imam Syafi'i. Berarti kalau Imam Syafi'i itu sumbernya hukum itu ada di yang saya sebutkan ini, itu Al-Quran, hadis atau sunnah, terus ijma, qiyas, terus ada istishab. Nah, gitu. Istishab. Nah, istishab itu menjadi sumber hukum. Jadi kalau sudah disurvei kok begitu hasilnya, maka itu menjadi mengikat, menjadi hukum. Gitu. Istishab itu survei itu Imam Syafi'i. Karena itu kebiasaannya kalau orang haid itu ada yang hanya 1 tetes sehari saja, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, itu susah dicek pertama itu. Tapi pada umumnya, nah gitu. Setelah diistisqab itu pada umumnya 15 hari, 15 hari. Sehingga dibatasilah kalau keliwat dari 15 hari itu sudah bukan darah haid lagi, darah penyakit sudah. Berarti kalau sudah lewat 15 hari, maka kewajiban sholat harus dilakukan, kewajiban sholat sudah bukan. Nah itu menjadi hukumnya itu di situ. Qala al-Imamul Ghazali wa ghairuhuma al-ada fi babil haid arba'atu aqsamin. Yang pertama, ma tasbutu fihi bimarrotin bila hilafin, hanya marroh, berdasarkan berapa kali dia keluarnya haid, itu hanya gitu aja. Wa huwa al-istihadah li annaha illatun mu'minatun fa idza waqa'at fadh-dhahiru dawamuha. Kenyataannya itu kalau masih terus berlaku itu kadang-kadang ada yang keluar tidak gitu, keluar tidak. Nah, jadi yang menjadi kebiasaan terusnya ini. Kalau keluar tidak, nah terusnya ini biasanya sampai berapa? Nah itu dalam penelitiannya Imam Syafi'i itu 15 hari itu.
Jadi al-ada muhakkamah, kebiasaan itu menjadi. Lalu sekarang mari kita lanjutkan dengan yang kaidah pokok yang kedua. Jumlahnya ada 40. Kaidah yang kedua itu jumlahnya fi qawaida kulliyatin yataharraju 'alaiha ma la yang fasiru minas suwaril juz'iyyah al-qaidah al-awwal. Yang pertama dari yang 40 itu, kaidah yang pertama itu al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu apa ijtihad itu? Ijtihad itu yang mengeluarkan daya kemampuan akal. Tapi itu ada syarat-syaratnya, tidak semuanya ya. Corong semuanya itu gini, sering saya katakan, banyak kita pergi ke daerah lain, lalu kita bingung, sholat itu menghadap ke kiblat ya, kiblatnya di barat, tapi kita bingung, lalu ijtihad kita itu kadang-kadang barat ke sana, kadang-kadang sana, kadang-kadang ke sana gitu. Lalu kita beristihad karena tidak ada tanda-tanda lain, kita beristihad lalu ke sana baratnya, lalu kita sholat menghadap ke sana gitu. Tahu-tahu setelah siang sudah kelihatan matahari, maka matahari di sana misalnya. Loh, berarti kalau begitu saya tadi sholatnya itu menghadap selatan gitu. Dari selatan. Padahal matahari sana mestinya menghadap ke sana. Nah, itu hasil ijtihad kita yang tadi itu kita menghadap selatan itu tidak dibatalkan oleh yang baru ini. Jadi sholat kita tadi tetap sah menghadap ke kiblat. Tidak usah diulangi lagi, tidak usah dikodoi lagi. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Misalnya lagi, kalau bahasa hukum kita ya, bahasa hukum itu sama dengan cara gampangnya itu hukum tidak berlaku surut. Hukum yang lama berlaku yang lama, hukum baru ya berhukum yang baru. Contohnya yang sekarang ini. Kita zakat fitrah itu dengan beras ya. Itu dasarnya kias. Beras dikiaskan dengan makanan pokok zaman Rasulullah, yaitu kurma dan gandum, dikiaskan sana. Dulu barangkali 2-3 tahun yang lalu kalau tidak salah, 2-3 tahun yang lalu itu kalau zakat dikumpulkan zakat di sini juga di masjid sini itu jumlahnya 2,5 kilo. Tapi sekarang ini berubah menjadi 3 kilo bukan 2 kilo. Itu hasil ijtihadnya setelah menjadi ijma dari ijtihadnya MUI itu satu mud itu ternyata 2,8 bukan 2,5. Nah itu dibulatkan menjadi 3, bukan dibulatkan menjadi 2,5. Kalau dulu 2,5 kita mengeluarkan, setelah saya sejak kecil sampai dewasa besar itu 2,5 terus. Mendadak sudah 2-3 tahun yang lalu ini menjadi 3 kilo. Sekarang barangkali di masjid ini juga 2 kilo kalau nggak salah ya, 2 kilo. Nah itu berarti kan kurang Pak, selama hidup kita kecil sampai dewasa itu kurang Pak. Oh itu tidak. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ya hukum yang lalu berlaku yang lalu, hukum yang sekarang berlaku yang sekarang. Kalau dalam Al-Quran itu sudah dinas begini, minum khamr sebelum turun ayat itu khamr itu orang Arab itu kebiasaannya itu minum khamr.
minum miras, minuman keras, sudah kebiasaan. Setelah ada orang sholat membaca ayatnya itu keliru karena mendem, karena mabuk, jendelanya lugur. Jendelanya lugur, ada jendelanya. Kalau nggak ada jendelanya ini bolong. Ya sudah, biar nanti aja. Setelah orang sholat itu kok keliru, sholatnya bacanya keliru, rakaatnya keliru, lalu turunlah ayat tentang dikaran makom. Ya. Ayat diturunnya innamal khamru wal maisiru fajtanibuhu. Dan khamr itu adalah kotor. Rijsun fajtanibuhu, maka jauhilah. Setelah itulah haram. Khamr itu haram, minuman keras itu menjadi haram. Maksud dari minum keras karena yang memabukkan itu. Setelah itu maka orang tidak boleh lagi minum keras. Dilakukan. Lah, yang kemarin-kemarin itu minum khamr, kebiasaan minum khamr itu bagaimana Pak hukumnya? Apa kan udah itu enggak, karena itulah enggak apa? Yang kemarin-kemarin itu ya sah saja, enggak apa-apa. Sudah di luar hukum, artinya sudah di luar hukum yang baru ini. Yang baru sekarang tidak boleh, haram. Yang kemarin boleh. Nah itu banyak tuh kejadian begitu itu banyak di Indonesia juga banyak. Nah, hukum Indonesia kan sering-sering berubah kadang-kadang. Ya berubahnya itu ada dalam undang-undangnya berubah. Dulu pajak itu 10%. Kemudian dalam undang-undang baru diturunkan menjadi 5%. Dengan undang-undang baru berarti kemarin itu ada kelebihan Pak, bisa ditarik. Tidak bisa karena yang lama itu dasarnya undang-undang yang lama, yang baru undang-undang yang baru. Itulah itu dalam kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang baru. Yang baru berlaku yang baru, yang lama juga berlaku yang lama. Apa mungkin Pak ijtihad itu berubah? Mungkin. Di dalam mazhab Syafi'i itu dikenal dua pendapat. Mazhab Syafi'i itu dikenal ada dua pendapat, yaitu namanya qaul qadim dan yang satu namanya qaul jadid. Ya. Tapi ini yang ijtihad, hasil ijtihad ya, bukan istinbat dari Al-Qur'an, hadis, bukan, tapi ijtihad. Yang disebut qaul qadim itu ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Ketika di Irak, pendapatnya itu banyak berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Karena masyarakatnya itu sudah berubah. Masyarakat Mesir berbeda dengan masyarakat Irak. Karena itu disebut kalau dalam mazhab Syafi'i disebut ada mazhab qaul jadid. Kebanyakan mazhab qaul jadid itu bertentangan dengan qaul qadim. Kebanyakan Imam Syafi'i gitu. Karena masyarakat Irak berbeda dengan masyarakat. Ya seperti ini. Mungkin wajibnya zakat fitrah kalau di Indonesia itu pakai beras. Ketika di Irak itu makanan Irak berbeda dengan makanan orang Mesir, sehingga berubah istilahnya dengan qaul qadim dengan qaul jadid. Ya. Al aslu fi dzalika ijma'us sahabah. Asalnya ini dasar hukumnya al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad itu ijma'us sahabah.
ijma'nya sahabat radhiyallahu anhu naqalahu Ibnu Sabbah wa anna Abu Bakrin hakama fi masa ini khalafahu Umar. Abu Bakar mengambil hukum, memutuskan hukum di dalam masalah yang berbeda pendapat dengan Umar. Walam yang hukmuhu dan tidak berkurang hukumnya. Wahakama Umar fi musyarakati bi adamil musyarakah summa bil musyarakati wa qala dzalika alama qadaina wa hadza alama qadaina wa qada fi fil di kodoya mukhtalifah. Jadi keputusannya Umar dengan keputusannya Abu Bakar itu berbeda. Keputusan Umar itu berbeda. Maka yang berlaku pada zaman Umar ya zaman Umar, pada Abu Bakar pada Abu Bakar gitu artinya itu. Lupa apa tidak? Tapi itu yang ijtihad ya, yang ijtihad bukan yang dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau hadis Rasulullah, Quran dari Quran dan hadis Rasulullah itu tentu sama. Umar dan Abu Bakar tentu sama, tapi ijtihadnya yang berbeda. Contohnya apa Pak? Contohnya kalau Umar itu kan seperti taraweh 20 rakaat itu adanya pada zaman Umar. Pada zaman sahabat Abu Bakar belum ada taraweh 20 rakaat. Pada zaman Nabi juga belum ada. Nabi itu sholat taraweh di masjid pada waktu Ramadan hanya 3 hari saja, tidak 30 hari dan tidak 30 hari. Tapi adatnya, kebiasaannya Rasulullah itu kalau sholat malam itu pasti 11 rakaat, tidak 20 rakaat, tapi 11 rakaat. Karena itu dalam hadis itu dikatakan selalu Rasulullah melanggengkan sholat itu 11 rakaat, baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Karena itu menimbulkan perselisihan. Sedangkan dari Umar itu, menurut Umar bahwa beliau itu ngecek ke rumahnya Rasulullah dan melihat bahwa Rasulullah itu sholat sampai 20 rakaat taraweh ditambah 3 witir, 20 rakaat atau 30 witir, sehingga tarawehnya itu kemudian pada zaman sahabat ini baik kalau kumpul pada saat Ramadan selama Ramadan 30 hari. Nah, kumpul seperti itu baik. Oleh karena diadakanlah oleh Umar sebanyak 20 rakaat. Yang sebelumnya itu tidak pernah 20 rakaat. Dan selama Ramadan, selama Ramadan itu berarti 30 rakaat selama 30 hari ya, berarti minimal 30 hari, maksimal 30 hari atau 25 hari atau 29 hari maksimal. Itu hasilnya Umar melihat ke rumah Rasulullah lalu dilaksanakanlah. Ini baik kalau diadakan sampai seluruh bulan Ramadan, sehingga pada zaman Umar lah mulai taraweh 20 rakaat dan sampai Ramadan seluruhnya. Kalau zaman Rasulullah dan zaman Abu Bakar tidak ada, itu tidak ada. Nah inilah sekarang ini timbul perselisihan. Salat taraweh itu 20 rakaat apa 11 rakaat? Rasulullah 11 rakaat. Menurut Umar, Rasulullah tidak 11 rakaat taraweh. Kalau sahabat para ahli ijtihad Imam Syafi'i lalu mengatakan kalau Rasulullah itu yang melanggengkan 11 rakaat itu witir. Jadi Rasulullah mengapa kok disebut? Karena melanggengkan baik di Ramadan maupun tidak di Ramadan itu sholat
11 rakaat. Jadi itu bukan tarawih gitu. Tapi itu salat witir 11 rakaat. Ada yang mengatakan, karena ada hadis yang mengatakan sholatul lail rakaat ini, nah begitu bunyinya. Lalu 2 rakaat sampai 10 rakaat tambah 1 rakaat. Ada yang mengatakan 5 rakaat sekaligus, 5 rakaat 1 rakaat. Jadi tidak 11 rakaat itu terus 11 rakaat. Makanya kalau salat itu 2 rakaat. Tapi ada yang 3 rakaat sekaligus. Dalam bulan Muharram itu aja ada. Nah, jadi kalau jangan kaget kalau ada orang setelah sholat tarawih, sholat witirnya 3 rakaat sekaligus, satu salam. Jadi 1 tahiyat. Jadi 3 rakaat sekaligus, satu rakaat dengan salam. Nah, itu tidak masalah. Artinya itu ikhtilaful ulama, ada perbedaan ulama dalam beristihad itu. Jangan kaget, karena di sini ada yang tanya pada saya, kaget ya, Pak, kok saya itu terawih di timur sana katanya, timur mana tidak tahu saya. Itu kok 3 rakaat itu terus 12 saja, itu bagaimana itu? Seumur saya sholat tarawih itu kalau witir itu ya 2 kali lalu tambah 1, itu yang terakhir 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Itu saja, tidak apa-apa. Memang hadisnya ada 2 begitu, ada yang sholatul lail rakaat ini jadi 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Makanya niatnya itu kalau sholat witir yang 2 rakaat itu mesti bunyinya begini, rakaat ini minal witri gitu. Usolli aja itu ya, ada yang mengatakan nggak boleh, sekarang ini ramai kan perkara usolli aja. Sejak kecil dulu kita usolli, tapi sekarang ini jadi ramai lagi kita usolli, karena ada yang mengatakan nggak boleh usolli itu katanya. Rakaat ini minal witri terus salam. Jadi berarti salamnya 2 kali, bukan 1 kali. Kalau 1 kali ya 3 kali terus langsung. Dalam Bulughul Maram itu ada disebutkan begitu. Jadi tidak usah jadi masalah. Monggo saja. Wa illatuhu, illatnya kaidah ini laisal ijtihadus sani bi aqwa minal awal fa innahu yuaddi ila annahu la yastaqirru hukmun wa fi dzalika masyaqqatun sadidatun fa innahu idza nuqisa hadzal hukmu nuqisa dzalika naqsu wa halum masyarah. Alasannya bahwa kalau ada 2 ijtihad yang lama dengan yang baru, karena hadisnya salat tarawihnya salat tarawihnya sahabat Umar yang 20 itu hasil ijtihadnya Umar, itu karena dia mengatakan bid'ah, padahal itu tidak bid'ah. Itu bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu bukan dilakukan oleh khulafaur rasyidin, karena ada hadis yang mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalian berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Rasulullah. Jadi kalau sunnahnya Rasulullah disebut sunnah Rasulullah atau sunnah Nabi, terus di hadis itu berbunyi alaikum bisunnati
wa khussa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafair rasyidin. Berarti ada sunnah Nabi, sunnah Rasul, ada sunnah khulafair rasyidin. Apa yang dilakukan oleh Umar itu tadi setelah melihat ke rumahnya Rasulullah apa itu, kemudian sholat sebulan suntuk dalam Ramadan, itu sholat taraweh, ya sholatul lail, ya sholatul lail atau sholat taraweh, pada waktu itu disebut taraweh, gitu sholat taraweh, istirahat. Jadi ya, taraweh itu dari kata istirahat. Mengapa dikatakan istirahat? Karena tarawehnya itu terhenti-henti. Ada apa 2-3 rakaat lereng, ngomong-ngomongan, gitu, membahas masalah sosial pada waktu itu. Dapat 3 rakaat lereng lagi. Gitu. Kalau sekarang ini barangkali tidak lereng ngomong-ngomongan, jadi sebelumnya atau sesudahnya atau di tengah-tengahnya itu ada kultum, biasanya begitu. Ya. Makanya ada juga yang tidak mau dengan kultum itu. Karena dianggap itu gawe-gawe gitu. Ya, ada yang tidak mau. Nah itu kalau sahabat Umar itu dulu begitu. Nah, sehingga itu tidak disebut bid'ah, itu disebut sunnatul khulafair rasyidin. Tapi Umar pernah mengatakan, Pak, apa yang saya lakukan itulah bid'ah yang paling baik. Rasulullah sudah mengatakan bid'ah yang paling baik. Berarti ada bid'ah yang baik, Pak. Nah, itu tidak diakui, tidak dipegang. Bukan, Pak, itu bukan bid'ah. Nah, bid'ah di situ menurut para ulama, Umar itu mengatakan bid'ah itu lugawi saja, karena Rasulullah tidak melakukan, Abu Bakar tidak melakukan gitu. Nah, itu dikatakan itu. Jadi lugawi, bahasa saja. Nah, kemudian para ulama lalu menyebut itu bukan bid'ah, tapi itu sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah yang dibuat oleh Umar, karena Rasulullah tidak melakukan sebulan penuh, Abu Bakar juga tidak melakukan sebulan penuh, nah, baru Umar melakukan sebulan penuh. Itu berarti sunnatul khulafaur rasyidin, bukan sesuatu yang bid'ah gitu. Wa min furu'i dzalika, bagian dari ada itu lau taghayyara ijtihadu fil qiblah. Yang tadi saya katakan, ada perubahan kiblat. Tadi menurut ijtihad kita kiblat itu di sana. Karena sering saya kadang-kadang itu bingung, kota itu bingung, tidak ada tanda-tanda mana kiblat itu, lalu sholat ke sana. Perasaan saya itu kalau saya kembali turun itu sembahyang subuh, itu perasaan saya itu menghadap ke kiblat itu sana. Perasaan saya itu barat sana. Jadi saya sembahyang menghadap ke sana. Tapi berhubung itu jamaah di masjid, walaupun perasaan itu menghadap ke sana, hasil istihadnya ya ikut pada jamaah ini, pada jamaah menghadap ke kanan. Tapi perasaan itu tetap. Kadang-kadang pernah saya bilang, baru sekali ini saya itu sholat menghadap ke timur, gitu. Karena perasaannya itu sudah barat, tapi perasaannya masih timur. Nah, itu bagaimana? Itulah ya hasil istihad. Karena istihadnya mengikuti jamaah lagi. Apa wajib kodok, Pak? Umila bisani wala kodoa hatta lau sholat arba'a raka'atin li arba'ati jihadin bil ijtihadi fala kodoa, maka tidak perlu dikodoi. Al ijtihadu qaidahnya al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad itu mengikat yang itu. Ijtihad tidak digugurkan oleh ijtihad yang lain. Ijtihad yang baru tetap berlaku, ijtihad yang lama tetap berlaku, ya gitu. Yang sekarang ini mungkin masih ramai, setiap
setiap fitri pasti rame gitu. Karena sekarang ini pasti masih ada yang 2,5, ada yang 3 gitu. Karena sekarang ini sudah 3 kilo. Saya kira sudah 3 kilo Pak ya. Di sini ya sudah 3 kilo. Itu hasil ijtihad yang baru. Apa yang lama kurang Pak? Tidak, itulah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Kalau bahasa hukum namanya hukum tidak berlaku surut. Hukum yang lama berlaku yang sama, yang lama hukum yang baru berlaku yang lama tidak berlaku lagi. Yang ada hukum yang baru, makanya yang baru yang berlaku, yang lama tidak berlaku lagi. Tapi tidak ngurangi, tidak kodok, artinya tidak kodok. Nah, kalau dulu bayar 2,5 ya sudah cukup 2,5 itu tidak perlu merasa salah lalu istighfar atau tidak perlu. Wa minha lau ijtahada fadhona taharatu ahadin al-ina aini wasta'malahu wa tarakal akhar summa taghayyara dhulu lam ya'mal bisani bal yatayammamu. Ijtihad dua adat fadhona toharata ahadin toharo dengan 2 tempat tapi yang satu diijtihadi najis yang satu diijtihadi ternyata keliru, maka tetap berlaku yang hasil yang pertama, tidak perlu dikodoi lagi. Watara kalakot ditinggal itu berarti kalau yang baru yang menggunakan yang tidak najis, yang tadi itu ijtihadnya yang ini keliru ya, sebenarnya keliru ijtihad keliru, tapi tidak perlu kodok lagi. Al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Barangkali sudah dua kaidah. Yang pertama kaidah al-adah muhakkamah, yang kedua kaidah kelompoknya ada muhakkamah itu kelompok yang kaidah 5, yang ijtihad bil layung bil ijtihad itu kelompok kaidah yang 40, kelompok. Bedanya apa Pak? Cakupannya lebih besar yang pertama. Cakupan kaidahnya itu lebih besar yang pertama. Makanya pada umumnya hukum-hukum dalam fikih itu tercakup di dalam kaidah yang 5 itu. Pada umumnya barangkali begitu ya. Kaidah yang kedua diingat saja, al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Yang terakhir tadi al adah muhakkamah. Ini yang kelompok yang 40, al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Itu yang sering saya gunakan juga itu ya. Dengan bocah. Barangkali waktunya sudah berhenti, mari kita mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tidak banyak ngocehnya karena tidak menyangkut tafsir dan hadis ya, hanya kaidah. Ini kaidah itu aja. Mari kita tutup bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'lana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.